Gue masih ingat betul kejadian ini, walau udah lewat 2 tahun. Rasanya kayak baru kemarin, karena efeknya masih ke bawah sampai sekarang. Bahkan, setiap gue ceritain ke orang lain, bulu kuduk gue langsung berdiri. Kayak ada sesuatu yang dengerin juga. Waktu itu, gue tinggal di Pontianak bareng teman kosan gue, namanya Bayu. Kita berdua sama-sama anak rantau. Gue dari Jawa Tengah, dia dari salah satu kampung Dayak di pedalaman Kalimantan. Kita ngekos di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dekat sama tempat kerja. Suatu hari, Bayu dapat kiriman paket. Dia seneng banget pas nerima itu. Katanya dari kakeknya di kampung. Tapi pas dia buka, jujur aja, perasaan gue langsung gak enak. Di dalam paket itu, ada boneka kayu kecil, kira-kira seukuran botol air mineral. Wujudnya aneh, matanya bolong hitam, kayak ngeliatin siapa aja yang lihat dia. Tangan sama kakinya diikat pakai benang merah. Bentuk mukanya gak beraturan, dan kayunya kelihatan tua banget, penuh goresan. Bayu bilang, itu boneka pelindung dari leluhurnya. Katanya, ini jimat penjaga rumah, buat ngusir roh jahat. Tapi, yang gue rasain malah sebaliknya. Gue cuma ngangguk waktu itu, gak mau debat. Tapi dari tatapan boneka itu, gue yakin ini bukan benda biasa. Rasanya kayak dia punya mata beneran yang ngikutin setiap gerakan kita. Bayu naruh boneka itu di atas lemari kecil, dekat pintu kamar. Katanya biar bisa menjaga kita. Tapi malam itu juga, suasana kosan berubah. Gak kayak biasanya. Kosan yang biasanya adem, malam itu panas banget. Gue tidur sampai keringetan, padahal kipas angin nyala. Rasanya kayak lagi ada yang awasin. Gue jadi susah merem. Jam 2 pagi, gue kebangun. Awalnya karena suara kursi di ruang tamu digeser. Suara gesekannya kedengaran jelas banget, kayak ada yang nyeret-nyeret kursi. Gue pikir Bayu haus atau lagi cari cemilan. Tapi pas gue intip keluar kamar, ruang tamu kosong. Kursinya geser setengah jalan, tapi nggak ada orang. Gue langsung cek kamar Bayu, dia lagi tidur pulas, bahkan ngorok. Gak mungkin dia yang geser kursi tadi. Gue balik ke kamar gue dengan pikiran masih kacau, tapi pas gue buka pintu kamar, mata gue langsung tertuju ke bawah. Boneka kayu itu ada di lantai persis depan pintu kamar gue, padahal sebelumnya ditaruh di atas lemari. Gue diem beberapa detik, nunggu logika gue jalan. Mungkin jatuh sendiri? Tapi gak ada angin, gak ada gempa, dan posisi lemari cukup tinggi. Mustahil boneka itu bisa jatuh dan mendarat pas banget depan pintu. Akhirnya gue ambil boneka itu pelan-pelan dan taruh lagi ke tempat semula. Tapi tangan gue gemeteran waktu nyentuh kayunya. Rasanya dingin banget, kayak es batu. Padahal udara di kamar panas. Besok paginya gue cerita ke Bayu. Tapi dia cuma ketawa kecil. Katanya itu cuma perasaan gue aja. Namanya juga benda pusaka, pasti auranya beda. Katanya santai. Gue pengen percaya. Tapi sejak boneka itu datang, gue ngerasa rumah ini jadi aneh. Bahkan, suara-suara kayak bisikan mulai sering kedengeran tiap malam. Tapi gue tahan, belum berani cerita lebih banyak ke Bayu. 3 hari setelah boneka itu datang, gue mulai dengar suara orang nangis. Seringnya jam 3 pagi. Awalnya samar, lama-lama makin jelas. Tapi setiap gue buka pintu, gak ada siapa-siapa. Gue mulai mikir buat pindah kos. Tapi gue juga gak mau ninggalin Bayu sendirian. Apalagi dia belum pernah ngalamin hal yang aneh, atau mungkin dia cuma gak cerita. Tapi semua itu berubah malam keempat. Saat itu, gue baru benar-benar sadar, boneka itu bukan sekedar benda dari kayu. Malam keempat setelah boneka itu datang, suara tangisan makin jelas. Kali ini bukan cuma suara, tapi juga ada bayangan yang lewat-lewat di depan pintu. Gue mulai takut tidur lampu mati, padahal biasanya gue nyaman dalam gelap. Gue ingat malam itu, gue lagi baca buku sambil tiduran. Tiba-tiba lampu kamar gue kedip-kedip sendiri. Gue pikir listrik kos lagi bermasalah. Tapi cuma kamar gue yang begitu. Kamar Bayu tetap terang benderang. Gue coba cuekin, tapi tiba-tiba boneka itu jatuh lagi. Kali ini dari lemari ke lantai, padahal posisi boneka udah gue sandarkan. Gue makin bingung, ini udah kejadian kedua, gak masuk akal. Waktu gue maju buat ngambil boneka itu, gue sempat lihat matanya ngedip. Cuma sepersekian detik, tapi gue yakin banget itu bukan halusinasi. Gue langsung mundur, merinding setengah mati. Gue panggil Bayu dengan suara gemetar. Dia keluar kamar sambil bawa senter, dan gue langsung tunjukin boneka yang jatuh itu. Bayu kelihatan agak kaget, tapi masih coba tenangin gue. Tenang bro, mungkin lu kecapean aja, katanya. Tapi mukanya juga kelihatan bingung, kayak nahan sesuatu. Gue makin curiga,
Kayaknya dia tahu lebih banyak dari yang dia bilang. Besoknya, gue mutusin buat pergi ke warnet. Gue nyari info soal boneka Dayak. Tapi nggak banyak yang bisa ditemuin. Kebanyakan cuma bahas tradisi umum, nggak ada yang spesifik soal boneka penjaga. Tapi, di salah satu forum lama, ada satu thread lama yang nyebutin tentang penjaga kayu. Katanya, itu bukan boneka, tapi media roh penjaga desa. Dan kalau benda itu sampai dibawa keluar kampung, bakal ada konsekuensi. Mata gue langsung melek. Itu persis sama kayak yang sekarang ada di rumah. Gue makin yakin ada yang gak beres, dan semua mulai masuk akal. Gue print semua informasi itu, lalu tunjukin ke Bayu. Awalnya dia cuma diam, tapi akhirnya dia ngaku. Boneka itu bukan dikasih, tapi dikirim karena kampungnya kena musibah. Dan katanya roh penjaga itu perlu tempat baru. Gue langsung kesel. Jadi lu bawa ini buat pelarian? Buat buang sial ke tempat lain? Tanya gue, Bayu gak bisa jawab. Dia cuma bilang kakeknya nyuruh simpan dan jangan sampai rusak. Malam itu juga, semuanya makin kacau. Kursi di ruang tamu tidak tempat lagi, TV nyala sendiri, dan ada suara perempuan nangis dari kamar mandi. Gue sama Bayu akhirnya sepakat, ini harus diakhiri. Kita ambil boneka itu, bungkus pakai kain putih dan taruh di dalam kotak. Malam itu juga kita pergi ke pinggir sungai. Rencananya kita mau buang boneka itu ke air. Tapi, pas kotak dibuka, bonekanya udah gak ada. Kita panik, gue langsung cek tas dan seluruh kamar, tapi bonekanya hilang. Rasanya kayak ditelan udara. Bayu mulai gemeteran dan dia bilang, kita harus balik ke kos. Katanya kalau dia hilang, artinya dia yang milih tempat. Balik ke kos, suasana makin dingin, bener-bener dingin, kayak masuk lemari es. Lampu pada mati sendiri dan suara langkah kaki mulai kedengeran dari atap. Kita duduk di ruang tamu, saling lihat, gak tahu harus ngapain. Tiba-tiba Bayu pingsan. Gue kaget, langsung coba bangunin dia. Tapi dia cuma meracau. Dia ngomong pakai bahasa yang gue gak ngerti. Tapi nadanya kayak orang lagi kesurupan. Matanya putih semua. Gue baca doa sambil panik, gak tahu harus ngapain. Gue ambil air minum, siram ke mukanya. Setelah beberapa menit, Bayu sadar. Tapi dia langsung bilang, dia marah. Karena kita coba buang dia. Gue udah gak tahan. Besoknya gue cari bantuan. Akhirnya nemu seorang tetua Dayak yang tinggal gak jauh dari situ. Gue ceritain semuanya dan dia langsung minta dibawa ke kos. Pas dia masuk rumah, dia langsung nunjuk pojakan ruang tamu. Dan di situ, boneka itu berdiri sendiri, tanpa disentuh siapapun. Tetua itu cuma bilang satu hal, kalian harus balikin ini ke tempat asalnya. Gak pakai lama, kita langsung ikut beliau ke kampung Bayu. Perjalanan 2 hari lewat hutan, sepanjang jalan, boneka itu disimpan dalam wadah khusus. Gak boleh disentuh langsung. Sampai di kampung, upacara khusus digelar, ada doa, tarian, dan ritual pemanggilan roh penjaga. Tetua di sana bilang boneka itu marah karena dipaksa pindah tanpa izin. Setelah ritual selesai, boneka itu ditanam kembali di bawah pohon besar. Kata mereka, itu rumah aslinya. Dan dia udah tenang sekarang. Gue sama Bayu balik ke Pontianak. Tapi sampai sekarang, setiap gue tidur sendiri, gue masih suka ngerasa ada yang ngeliatin gue dari sudut ruangan. Kadang-kadang, gue juga masih dengar suara gesekan kursi. Tepat jam 2 pagi.